Halo guys, kembali lagi di channel IT Gadget bareng aku di sini, Moes, dan pada kesempatan kali ini aku bakalan bikin video atau bakalan konten buat kalian semua soal masih dalam spesial Ramadan ya, masih dalam spesial Ramadan dan kali ini masuk dalam part 3. Jadi buat teman-teman yang belum nonton di part 1 dan part 2, aku kasih sedikit bocorannya nih. Karena di spesial Ramadan ini aku berniat untuk memberikan informasi ke kalian semua soal gadget apa yang kira-kira bisa buat teman-teman pakai di Lebaran nanti, yang tinggal kurang beberapa hari lagi. Kalau di part 1 kemarin sudah aku sebutkan ada iPhone XR, kemudian di part 2 aku sudah sebutkan ada iPhone 11 Pro Max, dan di akhir part 2 itu aku sempat bilang kalau aku akan bikinkan satu part lagi dari iPhone yang berada di antara tengah-tengah mereka berdua. Dan pada video kali ini aku akan bahas si iPhone tersebut. So buat kalian semua jangan kemana-mana, tutup duduk tenang aja di situ dan mari kita mulai videonya. Ini dia videonya. Take you home with me. Oke guys, gimana? Tadi sudah ada sedikit bocoran ya di awal tadi soal iPhone apa yang bakalan kita review untuk di part 3 ini. Oke, yang bakalan aku bahas kali ini adalah si iPhone 11. Ini iPhone 11 biasa, bukan iPhone 11 Pro, bukan juga iPhone 11 Pro Max. Ini adalah iPhone 11 biasa gitu. Dan kalau teman-teman belum lihat review lengkapnya soal si handphone ini sudah pernah aku bahas di channel YouTube kita juga. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu spek detail soal si iPhone 11 ini, bisa langsung klik videonya dari channel YouTube kita dan ditonton dulu buat kalian yang belum nonton gitu. Tapi kalau kalian semua sudah tonton videonya, hari ini aku bakalan kasih gini deh. Kalau di iPhone XR kemarin aku kasih review highlightnya sedikit dan pengalaman penggunaan selama 1 tahun. Di iPhone 11 Pro Max kebetulan itu daily driverku juga, aku juga kasih keluh kesahku atau pengalaman penggunaanku selama 1 tahun. Tapi spesial buat si iPhone warna ungu ini, wah ini warnanya cantik banget kayak tetangga sebelah. Jadi ini buat di spesial iPhone 11 ini aku bakalan kasih 5 alasan kenapa kalian harus upgrade ke iPhone 11 buat di Lebaran tahun 2022 nanti. Oke, langsung saja kita masuk ke alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah dari segi performa. Oke, performa yang diusung atau performa yang dipakai di iPhone 11 ini dia udah pakai chipset yang sama dengan chipset yang dipakai sama iPhone 11 Pro Max dan juga iPhone 11 Pro. Ya, dia pakai chipset Apple A13 Bionic. Dimana kemarin kalau kita sudah lihat, kalau teman-teman semua sudah lihat reviewku soal si iPhone 11 Pro Max, aku bilang kalau untuk Apple A13 Bionic itu di tahun 2022 itu dia udah speknya apa ya, overkill lah kalau menurut aku, apapun bisa dilibas sama si Apple A13 Bionic. Jadi begitu juga dengan si iPhone 11 ini, dia sudah punya chipset Apple A13 Bionic. Jadi kalau teman-teman pakai ini di tahun 2022, teman-teman mau ngedit video, mau main game, mau nonton YouTube, mau balas chat gebetan apalagi, terus mau ngecek-ngecek tugas saja, itu enteng banget buat dipakai di iPhone 11. Itu alasan pertama adalah performanya. Kemudian alasan yang kedua adalah dari segi baterai. Nah, kalau baterainya si iPhone 11 ini dia punya baterai 3110 mAh, di mana iPhone 11 ini dia juga sudah dukung fitur fast charging 18 watt pada saat peluncuran pertamanya. Bedanya kalau si iPhone 11 Pro Max kemarin itu biasa waktu awal-awal peluncurannya ketika kita beli, dia tuh langsung dapat paketnya dengan fast chargingnya. Tapi kalau si iPhone 11 ini kemarin tuh dapatnya masih charger yang biasa. Jadi kalau teman-teman mau ngerasain fitur fast chargingnya, itu teman-teman harus beli sendiri chargernya itu secara terpisah. Dan untuk kecepatan pengecasannya dengan kapasitas baterai 3110 mAh-nya, kalau kita ngecas pakai fast charging 18 wattnya, itu kalau kita ngecas sampai penuh itu cuman butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Atau bisa lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau aku salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Kisarannya dari 1 jam 20 menit itu dia udah penuh lagi untuk si
baterainya itu. Terus juga kalau kapasitas jenis baterai yang dipakai si iPhone 11 ini masih sama teman-teman ya, pakai tipe lithium ion di mana dia performa baterainya akan berkurang seiring dengan pengecasan ulang yang kita lakukan di handphone ini. Oke, itu alasan yang kedua, baterainya oke banget. Kemudian masuk ke alasan yang ketiga, adalah desainnya yang aku suka banget dari si iPhone 11 ini. Dimana dia punya ukuran 6,1 inch dengan layar yang digunakan di iPhone 11 ini, kalau bahasanya Apple itu dia pakai layar liquid retina ya, liquid retina sebetulnya. Kalau teman-teman yang mendalami secara lebih jauh, sebetulnya liquid retina yang dipakai di iPhone 11, di iPhone XR itu sebetulnya liquid retina apa sih? Jadi itu sebetulnya cuman apa ya? Bahasa samarannya dari Apple aja, karena mungkin Apple malu ya, malu dengan harga awal peluncurannya loh ya, awal peluncurannya ini kisaran 11 juta ke atas kalau nggak salah. Terus dia masih dapat layar IPS LCD. Jadi si iPhone ini menyamarkan nama lainnya, di kamuflase pakai nama lain, dia pakai nama Liquid Retina. Dia punya ukuran layar 6,1 inch, kemudian punya rasio layarnya, resolusi layarnya ada di 828 kali 1792 pixel. Mungkin buat teman-teman yang baru dengar kata-kata ini dan langsung ngejudge, menghakimi, karena itu tipe-tipe netizen Indonesia kayaknya kalau baru dengar berita yang gini nggak enak sedikit langsung dihakimi. Wah, apaan HP dengan layar IPS LCD kok disaranin buat di tahun 2022? Kalian coba dulu pegang hands on dulu unitnya, pakai dulu unitnya, dan kalian rasakan kualitas layar dari si iPhone 11 ini. Kalau kalian sudah pernah pakai iPhone 13 Pro, 13 series, 12 series, bahkan 11 Pro Max, kemudian kalian pakai si iPhone 11 ini, kalian nggak akan ngerasa ada perbedaan yang jauh dari segi layarnya kayak gitu. Kalau menurutku sih logaritmanya kayak gini, dengan harga ada di harga 7 jutaan saat ini untuk yang barunya si iPhone 11, kemudian kalau dibandingkan dengan line up series 13 yang harganya bisa sampai puluhan juta, 18, 19, 20, terus perbedaan layar yang di mata itu nggak terlalu signifikan. Kalau menurut aku sih sayang ya untuk ngeluarin uang yang segitu banyaknya dengan upgrade yang nggak terlalu signifikan lah kayak gitu ya. Maklum lah, karena kita ini kaum yang penghasilannya pas-pasan, jadi segala sesuatu yang mau kita keluarkan itu harus ada perhitungannya. Oke, itu alasan yang keempat. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah dari segi harga tentunya teman-teman. Dari segi harga, kenapa nih kok jadi paling penting sih dari segi harga yang aku bahas? Sekarang gini deh, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Ketika aku pengen cari handphone atau pengen ganti handphone, pengen upgrade gadget, itu pasti yang kupikirkan pertama kali adalah berapa budget yang aku punya untuk upgrade gadget yang aku miliki saat ini. Makanya itu jadi salah satu alasan mendasar. iPhone 11 ini, buat informasi buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu, iPhone 11 ini di tahun 2022 kuarter awal ini di bulan 4 dia tuh udah turun harga. Untuk yang garansi resmi iBox Indonesia, barang baru brand new inbox, kalau bahasanya BNIB, brand new inbox-nya untuk yang 64 GB itu ada di kisaran harga 7 jutaan. Kemudian kalau untuk yang di 128 GB itu ada di kisaran harga 9 jutaan. Jadi menurut aku itu harga yang sudah sangat reliable, sangat masuk akal. Dan kita nggak sia-sia ngeluarin uang 7 juta, misalkan kita ambil varian yang paling rendah, kita ambil 7 juta, kita belikan gadget, tapi gadget itu betul-betul ngasih pengalaman experience penggunaan kita yang oke banget, sesuai dengan kebutuhan yang kita biasa lakukan sehari-hari. Misalkan kita butuhnya untuk edit video, si iPhone 11 ini bisa banget dengan chipset yang terbaru tadi, chipset yang dipakai di iPhone 11 ini yang tadi aku sampaikan. Kemudian kalau kebutuhan kita mau main game, layar 6,1 inch ini udah pas banget di genggaman buat main game. Seperti ini kita pakai itu layarnya besar, terlalu besar juga enggak, terlalu kecil juga enggak. Beda halnya kalau waktu aku nge-review si iPhone 11 Pro Max kemarin yang aku bilang layarnya tuh masih terlalu besar buat aku ya, buat ini opini pribadi aku, itu layarnya masih terlalu besar. Tapi kalau di iPhone 11 ini dia itu layarnya pas, nggak gede juga nggak kecil, karena kita harus suka, biasanya orang-orang Indonesia tuh suka yang pas-pasan gitu, yang pas lah, yang pas gitu, pas pengen, pas ada gitu kan, biasanya suka-sukanya kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kenapa sih kok nggak ngerekomendasiin iPhone di harga 7 jutaan ya? Kayaknya itu ada si iPhone XS Max. Atau kenapa sih nggak ngerekomendasiin aja namanya HP yang dipakai buat lebarannya, kenapa nggak langsung ngambil series terbaiknya? Nah,
Oke teman-teman ya, jadi sini aku perjelas lagi. Aku ngerekomendasiin iPhone 11 ini adalah iPhone yang menurutku paling worth it dan paling masuk akal. Bukan, aku nggak ngerekomendasiin iPhone yang paling canggih. Kalau aku ngerekomendasiin iPhone yang paling canggih sudah jelas. Pilihannya jatuh pada line up series 13, 13 Pro, dan 13 Pro Max, itu jelas. Cuman, kenapa aku ngerekomendasiin HP yang paling masuk akal? Jadi, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri juga sih. Jadi, buat apa kita ngeluarkan uang? Ini buat kaum yang budgetnya pas-pasan kayak aku ya. Buat apa kita ngeluarin uang yang terlalu memaksakan? Tapi akhirnya kita pakai gadgetnya itu nggak nyaman, mikirin, aduh ini cicilannya berapa sebulan, aduh aku habis beli handphone ini nggak bisa bayar yang lain gitu. Jangan teman-teman, jadi bijaksanalah dalam mengupgrade handphone. Jadi kenapa makanya aku bilang mending ambil iPhone 11 ini daripada ngambil 13 Pro dan 13 Pro Max. Sekarang logikanya gini, perbedaan paling mendasar ada di kamera. Ya iPhone 11 ini cuman punya lensa wide dan cuman punya lensa ultra wide. Dia nggak punya lensa telefoto. Sekarang berdasarkan pengalaman pribadi aku, di iPhone 11 Pro Max yang sudah aku review kemarin ini, jujur sekali aku jarang banget selama 1 tahun penggunaan jarang banget make yang namanya lensa telefotonya. Karena menurut aku kalau kita mau ngambil sesuatu gambar yang jauh, kebiasaan kita ngapain? Ya pasti kita akan mendekati benda yang akan kita foto kayak gitu. Beda halnya kalau misalkan ada teman-teman yang sukanya foto-foto anak semut atau anak rayap atau rumah rayap, itu bisa lah pakai telefoto. Tapi selama penggunaan aku jarang banget nyentuh yang namanya fitur telefotonya di iPhone 11 Pro Max kemarin. Beda halnya kalau yang hadir itu adalah lensa ultrawide. Misalkan teman-teman lagi jalan ke pantai atau ke daerah pegunungan atau ke daerah manapun yang pemandangannya bagus. Kalian pasti akan berpikir, kayak apa caranya supaya pemandangan yang ada di belakang objek itu bisa kita tangkap supaya hasil foto kita lebih bagus. Kalau kita mundur pun, ya kalau space-nya ada. Kalau space-nya nggak dapat, pasti kita akan butuh yang namanya lensa ultrawide di sini. Nah, disitulah alasanku kenapa iPhone 11 ini lebih masuk akal, walaupun dia nggak punya telefoto di sini. Jadi dia ultrawide-nya itu lebih, kalau dari aku pribadi ya, ultrawide-nya itu lebih membantu ketimbang hadirnya lensa telefoto gitu. Nah, itu kalau aku bahas seri di atasnya. Terus kalau series di bawahnya dengan harga 7 jutaan, bahkan 6 jutaan mungkin bisa dapat si iPhone XS Max. Kenapa sih nggak lebih milih iPhone XS Max? Kenapa harus milih iPhone 11? Mungkin kalau teman-teman yang sudah nonton video komparasiku si iPhone XS Max dan iPhone 11 kemarin, di situ aku masih belum bisa ngambil keputusan tuh harus memilih yang mana, dan aku kembalikan lagi ke kalian semua. Kalau kalian cari yang elegan, ngambilnya iPhone XS Max. Kalau kalian carinya yang desain terbaru, ngambilnya iPhone 11. Tapi ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman pribadi aku punya uang 6 jutaan atau punya uang 7 jutaan, aku cari iPhone XS Max, itu barangnya ada, cuman yang kualitasnya bagus. Maksudnya bagus itu bukan dalam artian sempurna ya, tapi kita cari yang setidaknya walaupun baterai sudah pernah diganti, setidaknya LCD-nya masih ori lah, karena nilai jualnya kan ada di LCD-nya itu yang dia lebih sudah pakai AMOLED. Itu barangnya agak susah teman-teman. Jadi menurut aku ngeluarin uang 6 juta atau 7 juta cari XS Max itu dapat barangnya, cuman barangnya apa ya, nggak puas di hati kayak gitu. Nah, ada keraguan di dalam hati kita ketika kita beli iPhone tersebut. Ini kok udah kayak gini ya, tapi karena nggak ada pilihan lain, karena cari barangnya susah, ya udahlah beli aja daripada nggak ada. Sayang teman-teman, karena nanti masa pakainya itu nggak akan lama kayak gitu. Nah, beda halnya dengan kalian beli iPhone 11 ini 7 jutaan, kalian bisa dapat garansi resmi iBox dan barang baru. Tapi untuk yang 64 GB ya, tapi dapatnya itu barang baru. Sudah jelas itu LCD-nya ori, baterainya ori, semuanya masih ya namanya barang baru kayak apa sih ya kan? Masih oke banget lah pasti buat dipakai kayak gitu. Dan juga kalau aku lihat dari beberapa media itu banyak yang menyesalkan dengan teknologi baterai yang dipakai di iPhone XS Max, di mana dia pakai baterainya itu dia ukurannya bentuknya L. Jadi ya misalkan kayak gini ya, dia pakainya bentuknya L. Jadi space-nya untuk mesin itu akhirnya cuma sedikit. Nah, dengan sedikitnya space mesin itu bukan berarti mesinnya kecil. Dia nggak, mesinnya itu tetap sama. Cuman akhirnya mesinnya itu ditumpuk teman-teman. Jadi dia ada dua lapisan atau 2 tingkat di dalam susunan mesinnya, sehingga kalau kalian gunakan untuk kerja berat itu pasti akan lebih mudah panas kayak gitu. Sedangkan panas itu menjadi hal yang sangat berpengaruh di komponen-komponen
mesin dalam handphone. Kayak semakin cepat panas, semakin cepat juga komponen itu rusak yang ada di dalam handphone tersebut kayak gitu. Nah, itu makanya alasanku kenapa aku lebih ngerekomendasiin iPhone 11 untuk dibeli di lebaran ini. Harganya sudah murah banget, jadi buat teman-teman yang sudah kepingin banget langsung aja digasnya untuk beli iPhone 11 ini. Nah, tapi gimana sih komparasinya si iPhone 11 ini dibandingkan dengan dua gadget sebelumnya sudah aku review sebelumnya, yaitu iPhone XR dan iPhone 11 Pro Max? Mana sih yang sebetulnya lebih worth it? Oke, mari kita lihat dari ketiga handphone tersebut. Bedanya di mana dan mana yang lebih masuk akal buat dibeli. Nah, oke teman-teman. Jadi ini adalah 3 handphone yang sudah aku rekomendasikan dari part 1, part 2, dan ini part 3. Ini bonus ya, nggak masuk hitungan. Ini nanti THR aja, ini bonus-bonus. Nah, jadi ini kalau yang pertama kemarin aku rekomendasikan itu ada si iPhone XR. Nah, iPhone XR yang kemarin aku rekomendasikan itu kan warnanya hitam kayak gini nih kan. Ganteng banget memang dia ya di antara warna-warna yang lain kayak gitu. Laki banget lah. Nah, si iPhone XR ini dia itu pakai kemarin itu ukuran layarnya ada di 6,1 inch. At least ini sama persis dengan si iPhone 11. Kemudian ini dia punya bagian belakang yang sangat-sangat simple buat kaum-kaum yang nggak suka sombong. iPhone XR ini bisa jadi pilihan. Dia cuma punya satu kamera. Cuman dia tetap bisa ngambil potret ke objek manusia kayak gitu. Ini dia pakai chipset Apple A12 Bionic atau Apple A12 Bionic. Seperti itu. Kemudian yang aku rekomendasikan di part 2 kemarin, ini by the way ini enak banget ya buat dipakai di satu tangannya, entah kenapa. Untuk ukuran tanganku 6,1 inch tuh genggamannya lebih nyaman banget di tangan, nggak kebesaran dan juga nggak terlalu kecil. Nah, kemudian yang aku rekomendasikan kedua kemarin adalah si bongsor iPhone 11 Pro Max ini yang dia pakai chipset Apple A13 Bionic, punya line up sombong di sini 3 kamera 12 megapiksel, ada ultra wide, ada lensa wide dan juga ada telefotonya. Kemudian finishing belakangnya dia udah enak banget yang kemarin aku bilang, dia doff. Terus dia punya ukuran layar 6,5 inch dengan tipe layar yang dipakai di sini sudah XDR OLED, di mana dia bisa menghasilkan warna yang sebetulnya secara kasat mata nggak terlalu jauh beda sama si iPhone 11 nanti coba kita lihat. Kemudian ini ada di range harga 9 jutaan. Cuman permasalahannya aku di HP ini layarnya terlalu besar teman-teman untuk ukuran tanganku. 6,5 inch itu agak susah kalau kita paksa pakai satu tangan dalam penggunaan sehari-hari. Oke. Yang terakhir aku review tadi dan aku rekomendasikan buat kalian semua adalah si cantik iPhone 11. Yang ku bilang cantiknya kayak tetangga sebelah. Nah, ini dia. 6,1 inch-nya ini pas banget di tangan, kemudian chipsetnya dia juga sudah setara sama si sombong ini iPhone 11 Pro Max. Dia pakai Apple A13 Bionic, kemudian dia punya tipe layar Liquid Retina yang sebetulnya secara penggunaan ini nggak akan jauh beda sama si iPhone 11 Pro Max. Secara kasat mata nggak akan kelihatan bedanya kayak gitu. Kemudian dia punya dua line up kamera yang sangat berguna banget, aku yakin sangat berguna banget untuk penggunaan sehari-hari kalian. Dia punya lensa wide dan juga lensa ultrawide yang bisa ngambil pemandangan secara lebih luas. Dan secara baterai iPhone ini lebih baterainya dia bisa bertahan seharian, dan juga yang paling masuk akal adalah ini harganya 7 jutaan atau yang 128 GB 9 jutaan ini dapat baru. Sedangkan kedua handphone yang sebelumnya itu sudah discontinue untuk barunya. Jadi dari ketiga ini sebetulnya aku lebih ngerekomendasiin kalian buat beli iPhone 11 buat di tahun 2022. Satu alasan yang paling simple adalah harganya udah murah banget. Oke, langsung aja digaskan. Sudah sampai nih teman-teman di akhir video dari part 3 kali ini. Tadi aku sudah sebutkan jadi ada 3 handphone yang aku rekomendasikan ya buat lebaran tahun 2022. Yang pertama ada si iPhone XR, yang kedua ada iPhone 11 Pro Max, dan yang ketiga ada si iPhone 11. Jadi masing-masing dari ketiga handphone ini sebetulnya dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kata orang Samarinda itu sudah terserah buban ikam aja, walau ya hendak beli yang mana. Nah, terserah aja mau ngambil yang mana, tapi kalau aku jujur ndak bermaksud gimana-gimana, cuman kalau aku pribadi aku lebih memilih si iPhone 11 biasa ini karena speknya sama dengan iPhone 11 Pro Max, kameranya yang nggak ada cuma telefoto, harganya itu loh yang bikin aku kayak langsung tergetar pengen jual iPhone 11 Pro Max ini, pengen ganti aja ke iPhone 11 tapi dapatnya baru seperti itu. Dan
Sebelum aku akhiri video ini, terima kasih nih buat Air Mobile Store Samarinda yang udah minjemin handphone iPhone 11 ini buat kita review di kesempatan kali ini. Jadi buat teman-teman yang ada di Samarinda yang selalu nanya, "Bang, lokasi toko di mana, Bang? Lokasi toko di mana?" Kami nggak punya toko, teman-teman. Jadi kami cuma reviewer HP biasa, bukan Sultan yang langsung beli itu semua cuma gimmick. Jadi kami nggak punya toko handphone. Jadi untuk iPhone 11 kali ini kita dipinjamin sama Air Mobile Store Samarinda. Jadi buat teman-teman yang dari Samarinda pengen cari handphone second, langsung aja ke Air Mobile Store Samarinda. Seperti itu. So, ini sudah 3 handphone yang aku rekomendasikan. Mudah-mudahan 3 handphone ini bisa menjadi pilihan buat kalian semua. Kalau kalian pengen, Bang, dari versi Android dong, boleh. Nanti langsung komen aja. Nanti kita kita carikan barangnya supaya kita bisa nge-review buat kalian semua yang ada di rumah. Terima kasih buat teman-teman onlineku yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di IT Gadget. Kemudian share ke teman-teman kalian, terutama buat orang Samarinda, di-share aja ke teman-temannya supaya channel YouTube kita bisa berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang menarik buat kalian semua yang ada di rumah. Terima kasih, sekian dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Tapi sebetulnya iPhone 12 tuh masuk dalam pilihan juga ya untuk di rekomendasi HP. Cuman secara spek dia tuh sebetulnya menang sih dari iPhone 11. Cuman harganya itu dia 12 jutaan, ini 7 jutaan. Tapi ya sudahlah, nanti kalau mereka minta lagi iPhone 12 baru kita buatkan iPhone 12. Dah, pulang dulu.